Angka kematian ibu yang tinggi di negara berkembang diamati menjadi sebuah isu kesehatan masyarakat. Untuk menangani kekhawatiran ini, dibuat suatu target dalam bagian Millennium Development Goals atau MDGs untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Namun, target ini masih belum tercapai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencapai target MDGs. Salah satunya adalah program keluarga berencana. Pemberian konseling keluarga berencana dalam 42 hari setelah persalinan atau dapat dikatakan selama masa pasca salin dapat meningkatkan kesadaran ibu dalam menggunakan kontrasepsi. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan, penjarakan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Zaman sekarang sudah banyak sekali metode-metode kontrasepsi yang bisa kita pilih. Untuk mempermudahnya, kita bisa mengelompokkan menjadi metode kontrasepsi yang paling efektif, yang sangat efektif, yang efektif, dan yang tidak begitu efektif. KB pasca persalinan merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mengatur kelahiran, menjaga jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Menyusui dapat menjadi suatu alternatif kontrasepsi selama kita menyusui secara eksklusif, yaitu 6 bulan secara teratur. Namun, terkadang kesuburan kembali sebelum menstruasi muncul yang berarti memungkinkan kita untuk hamil. Pada kelompok yang paling efektif, terdapat implan, IUD, metode kontrasepsi mantap atau kontap pada pria ataupun wanita. Pada kelompok sangat efektif, terdapat KB suntik, pil, ring vagina, dan metode laktasi. Kelompok efektif, terdapat kondom pria atau wanita, diafragma, dan metode kalender. Kelompok yang tidak begitu efektif, terdapat spermisida. Sekarang ayo kita bahas satu persatu metode ini. Implan merupakan kontrasepsi hormonal yang dipasang di bawah kulit. Implan akan mengeluarkan hormon yang berguna mencegah kehamilan sampai 3 tahunan. Hormon tersebut adalah hormon progestin. Karena isinya adalah progestin, maka implan mempunyai manfaat besar pada ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi air susu ibu. Seperti halnya kontrasepsi lain yang mengandung progestin, implan tidak dianjurkan untuk ibu yang hamil, gangguan tromboemboli, penyakit hati, gangguan perdarahan abnormal ataupun keganasan. IUD merupakan suatu alat yang dilapiskan tembaga dan dapat mencegah kehamilan selama kira-kira 10 tahun. Namun banyak penelitian mengatakan efek protektif IUD bisa mencapai 20 tahun. Alat ini akan dimasukkan ke dalam rahim dan menyebabkan efek peradangan lokal dalam rahim yang nantinya akan menyebabkan kecilnya kemungkinan untuk munculnya kesuburan. IUD tidak disarankan untuk digunakan pada wanita yang mempunyai tumor. Pemasangan IUD dapat dilakukan segera setelah proses persalinan atau keguguran. Benang IUD perlu dicek secara berkala oleh penggunanya untuk memastikan letaknya masih sesuai dan tidak terjadi ekspulsi. Dalam kelompok kontrasepsi paling efektif adalah kontap atau kontrasepsi mantap. Ini merupakan metode kontrasepsi permanen atau sterilisasi. Dapat dilakukan pada pria ataupun wanita. Prosedur jenis kontrasepsi ini diperlukan tindakan bedah, yaitu pada pria vasektomi atau tubektomi pada wanita. Kelompok sangat efektif, seperti KB suntik, pil, ring vagina, dan metode laktasi. KB suntik dan pil merupakan jenis kontrasepsi hormonal. KB suntik ada yang per 1 bulan dan per 3 bulan. Sedangkan pil perlu diminum setiap hari, jadi membutuhkan ketaatan yang baik. Pil sendiri ada 2 macam, yaitu pil progestin dan pil oral kombinasi. Untuk pil oral kombinasi tidak disarankan untuk digunakan oleh ibu yang menyusui. Pertimbangan lain dalam menggunakan KB suntik dan pil adalah kenaikan berat badan. Lalu pada pasien diabetes, jantung, stroke, lupus, gangguan kejang, penyakit hati, keganasan, dan tromboemboli.
Pada kelompok efektif terdapat pemakaian kondom dan metode kalender. Salah satu manfaat pemakaian kondom dapat menjadi bentuk proteksi dari penyakit menular seksual. Sedangkan metode kalender adalah metode di mana kita menghitung waktu subur kita dan menghindari berhubungan di waktu tersebut. Namun ingat, jika menggunakan metode ini, siklus mens kita harus teratur dan perhitungan harus tepat. Apapun metode kontrasepsi yang Anda pilih harus berdasarkan dengan pengetahuan yang baik mengenai efek sampingnya, cara pemakaiannya, dan berapa lama itu efektif untuk mencegah kehamilan.